Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Regresi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika, dosen pengampu Dr. Ahmad Subagio, SE, MEI, yang beranggotakan Laila Mufarida dengan NIM belakang 196, Indana Lailatul Fitriah dengan NIM belakang 219, dan Wildan Faizal Imami dengan NIM belakang 228. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, sejarah regresi, kedua, hubungan statistik dan deterministik, ketiga, konsep dasar regresi, keempat, regresi kausalitas dan regresi korelasi, dan yang terakhir, terminologi dan notasi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan tentang hubungan antar variabel terikat dan satu atau lebih variabel kebebasan. Dapat menggunakan analisis regresi untuk menganalisis data atau mendapatkan data. Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan secara luas pada ilmu terapan untuk menyelesaikan masalah sebab akibat. Analisis regresi tersebut merupakan suatu metode untuk digunakan menganalisis hubungan antar variabel yang dibentuk dalam suatu persamaan atau regresi. Selanjutnya, sejarah regresi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886 yang dikenal sebagai hukum regresi Universal Galton. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, interpretasi regresi berubah, di mana analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan satu variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen, dengan tujuan untuk memprediksi mean variabel dependen yang dihitung berdasarkan nilai yang diketahui atau tetap. Interpretasi modern dari regresi agak berbeda dari versi regresi Galton. Secara umum, analisis regresi adalah ketergantungan suatu variabel terikat pada satu variabel lebih bebas dengan tujuan untuk memperkirakan rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Yang kedua, hubungan statistik dan deterministik. Hubungan statistik dan deterministik, analisis regresi berkenaan dengan apa yang kita sebut dengan statistik, bukan sebagai hubungan fungsional atau deterministik saling ketergantungan antar variabel seperti dalam ilmu fisika. Hubungan statistik antar variabel adalah bersifat random atau stokastik, sehingga hanya merupakan distribusi probabilitas. Dalam hubungan statistik antar variabel, pada dasarnya kita berurusan dengan variabel acak atau stokastik, yaitu variabel yang memiliki distribusi probabilitas. Ada beberapa variabilitas intrinsik atau acak dalam suatu variabel dependen yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan, tidak peduli beberapa banyak variabel penjelas yang dipertimbangkan. Pada sisi lain, hubungan deterministik tidak bersifat random atau stokastik. Terdapat variabel intrinsik atau random yang tidak dapat dijelaskan secara penuh, tidak tergantung dari beberapa jumlah variabel yang akan digunakan untuk memprediksikan. Ini yang sering disebut dengan istilah koefisien determinasi pada regresi linier. Dalam fenomena deterministik, kita dapat menentukan secara pasti hubungan antar variabel. Sebagai contoh, hukum gravitasi net 1 menyatakan bahwa setiap partikel dalam semesta menarik setiap partikel lain dengan gaya yang sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua partikel tersebut. Sering ditulis dengan F sama dengan G M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F sama dengan gaya, M1 dan M2 sama dengan massa dari dua partikel, R sama dengan jarak, dan G sama dengan konstanta. Untuk selanjutnya nomor 3 ada konsep dasar regresi. Regresi menggunakan hubungan garis lurus untuk memprediksi variabel dependen numerik Y melalui satu atau lebih variabel independen numerik Y. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi perubahan variabel Y melalui perubahan variabel X. Melalui analisis regresi, kita bisa mengembangkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai variabel dependen atau responnya berdasarkan nilai-nilai satu atau lebih variabel independen atau penjelas. Bila digambarkan grafik menggunakan scatter plot, kita bisa melihat berbagai pola hubungan X dan Y.
Selanjutnya, pola-pola yang ditunjukkan pada gambar ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang nomor 1, grafik A menunjukkan hubungan garis lurus atau linear positif antara X dan Y. Yang nomor 2, grafik B menunjukkan hubungan garis lurus atau linear negatif antara X dan Y. Yang nomor 3, grafik C menunjukkan hubungan lengkung parabolik positif antara X dan Y. Nilai Y akan meningkat seiring meningkatnya nilai X, tetapi peningkatan ini berangsur-angsur melampaui nilai-nilai tertentu dari X. Yang gambar terakhir nomor 4, grafik D menunjukkan hubungan berbentuk U antara X dan Y saat X meningkat pada awalnya Y menurun. Namun karena X terus meningkat, Y tidak hanya berhenti menurun tetapi juga meningkat di atas nilai minimumnya. Selanjutnya, pola-pola yang ditunjukkan pada gambar ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jenis pola yang akan kita temukan saat memplot nilai variabel X dan Y. Yang pertama, grafik E menunjukkan hubungan eksponensial antara X dan Y. Dalam hal ini, Y menurun sangat cepat ketika X pertama meningkat, namun kemudian berangsur-angsur melambat ketika X semakin meningkat. Yang nomor 2, grafik F menunjukkan tidak ada sedikit hubungan antara X dan Y. Nilai Y bisa turun atau naik pada setiap nilai X. Yang ketiga, grafik scatter plot hanya membantu kita mengidentifikasi hubungan antara variabel dependent Y dan variabel dependent X dalam regresi sederhana secara informal untuk menentukan hubungan numerik antara variabel. Kita perlu mengembangkan persamaan regresi dan serangkaian penguji statistik yang mengikutinya, termasuk pengujian pada asumsi-asumsi. Selanjutnya, yang pertama ada regresi linear sederhana. Hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dan variabel terikat. Apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan, pada regresi sederhana biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Yang kedua, regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, Tujuannya untuk memprediksi nilai variabel tak bebas respons Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor diketahui, dan untuk mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Yang nomor 3, regresi linear logistik. Regresi linear logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih pengubah bebas berskala kategori atau kontinu. Adapun regresi logistik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, regresi logistik biner, yang kedua regresi logistik multinomial, dan yang terakhir adalah regresi logistik ordinal. Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon dan beberapa variabel prediktor. Dengan variabel responnya berupa data kualitatif di koloni yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu regresi kausalitas dan regresi korelasi. Mengenai regresi kausalitas dan regresi korelasi, meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Hubungan statistik semata-mata tidak dapat secara logis berarti sebab akibat. Untuk menganggap berasal dari sebab akibat, pertimbangan mesti dibuat atas dasar a priori atau pertimbangan teoritis. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi yang akan mengukur kuatnya hubungan linear ini. Dalam analisis korelasi, sebagian besar didasarkan pada kerandoman atau keacakan variabel. Dalam analisis ini memperlakukan kedua variabel
yang dimana dependen dan independen secara simetri dan tidak ada perbedaan. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu terminologi dan notasi. Selanjutnya, jika mempelajari ketergantungan suatu variabel hanya pada satu variabel penjelas, seperti pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan real, studi semacam itu dikenal sebagai analisis regresi sederhana, yang pada regresi dua variabel hanya terdapat satu variabel penjelas. Sedangkan pada regresi berganda terdapat lebih dari satu variabel penjelas. Istilah acak adalah istilah stokastik, di mana variabel acak atau stokastik adalah variabel yang dapat mengambil serangkaian nilai apapun, positif atau negatif, dengan probabilitas tertentu. Kecuali dinyatakan lain, huruf Y akan menunjukkan variabel dependen dan XS dalam kurung X1, X2 sampai YK akan menunjukkan variabel penjelas. XK menjadi variabel penjelas ke K. Subskrip I atau T akan menunjukkan pengamatan atau nilai ke I atau ke T. XKI atau XKT akan menunjukkan pengamatan ke I atau ke T pada variabel XK. Selanjutnya, N atau T akan menunjukkan jumlah total pengamatan atau nilai dalam populasi, dan N atau T jumlah total pengamatan dalam sampel. Sebagai konvensi, subskrip observasi I akan digunakan untuk data cross-seksional dan subskrip T akan digunakan untuk data time series. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu analisis regresi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan tentang hubungan antara variabel terikat dan satu atau lebih variabel kebebasan. Kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menganalisis data dan mendapatkan data. Analisis regresi tersebut merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang dibentuk dalam suatu persamaan atau regresi. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Hubungan statistik semata-mata tidak dapat secara logis berarti sebab akibat. Untuk menganggap berasal dari sebab akibat, pertimbangan mesti dibuat atas dasar a priori atau praktik pertimbangan teoritis. Jika mempelajari ketergantungan satu variabel hanya pada satu variabel penjelas, seperti pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan real, studi semacam itu dikenal sebagai analisis regresi sederhana atau dua variabel. Demikian daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.